senang sekali kita bisa bertemu lagi hari ini. Nah, teman-teman, kali ini kita akan masuk ke edisi edukasi Alkitab loh teman-teman. Edukasi Alkitab kali ini adalah tentang ensiklopedia Alkitab untuk anak. Wah, gimana tuh Kak? Bentar ya. Kakak akan kasih tahu nih. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu dong. Sebenarnya ensiklopedia itu apa sih sebenarnya? Maksudnya ensiklopedia itu adalah sebuah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Nah, teman-teman, itu dia artinya ensiklopedia. Nah, kali ini dalam ensiklopedia Alkitab untuk anak, kita akan bahas tentang perumpamaan, teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih arti perumpamaan itu? Perumpamaan adalah kata Yunaninya itu parabole, artinya meletakkan barang-barang berdampingan. Dalam bahasa Indonesia, perumpamaan itu memakai kata perbandingan atau ibarat. Nah, dalam kekristenan, istilah perumpamaan dikhususkan untuk cerita-cerita atau lukisan-lukisan yang digunakan Tuhan Yesus guna mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Perumpamaan Yesus adalah merupakan perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kisah-kisah perumpamaan ini terdapat dalam seluruh kitab Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kitab Matius memuat perumpamaan dalam jumlah terbanyak. Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus ini cukup sederhana dan cukup gampang untuk diingat. Salah satu sifat perumpamaan merupakan penggambaran secara sepintas sebuah kisah yang sederhana, namun memiliki arti yang jauh lebih dalam jika direnungkan lebih jauh. Perumpamaan yang dicatat dalam Injil Matius. Perumpamaan dua macam dasar, perumpamaan seorang penabur, perumpamaan lalang di antara gandum, perumpamaan biji sesawi, perumpamaan ragi, perumpamaan harta terpendam, perumpamaan mutiara yang bernilai, perumpamaan pukat, perumpamaan domba yang lenyap, perumpamaan orang upahan di kebun anggur, perumpamaan dua orang anak, perumpamaan penggarap kebun anggur, perumpamaan perjamuan kawin. Ada juga tentang kesudahan zaman, yaitu perumpamaan pohon ara, nasihat supaya bersiap-siap, perumpamaan orang bawahan yang setia dan orang bawahan yang jahat, perumpamaan gadis-gadis yang bijak dan gadis-gadis yang bodoh, perumpamaan talenta, perumpamaan domba dan kambing. Dalam Injil Markus ada terdapat perumpamaan seorang penabur, perumpamaan pelita dan ukuran, perumpamaan benih yang tumbuh, perumpamaan biji sesawi, perumpamaan penggarap kebun anggur, perumpamaan pohon ara, nasihat untuk bersiap-siap, perumpamaan kain yang baru dan anggur yang baru. Nah, dalam Injil Lukas ada perumpamaan dua macam dasar, perumpamaan seorang penabur, perumpamaan tentang pelita, seorang Samaria yang murah hati, perumpamaan orang yang meminjam roti, orang kaya yang bodoh, perumpamaan kewaspadaan, perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih, perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, perumpamaan tentang hakim yang tidak baik, orang kaya dan Lazarus yang miskin, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pungut cukai, perumpamaan tentang uang mina, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, perumpamaan tentang pohon ara, nasihat supaya bersiap-siap. Nah, dalam Injil Lukas ini juga tentang perumpamaan anak-anak di pasar, perumpamaan dua orang berhutang, perumpamaan perencanaan, perumpamaan garam, perumpamaan hamba-hamba yang tidak beraksi. Nah, dalam kitab Injil Yohanes cuma ada dua teman-teman, yaitu perumpamaan gembala yang baik dan perumpamaan anggur yang suci. Nah, itu dia teman-teman, luar biasa ya, ada banyak banget
perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan semuanya tercatat dalam Alkitab. Nah, sebenarnya teman-teman ya, kenapa Tuhan Yesus dalam pengajarannya memberikan banyak perumpamaan? Tujuannya adalah supaya semua orang yang mendengarkannya itu mengerti betapa hebat dan luar biasanya firman Tuhan. Nah, itu dia tujuan Tuhan Yesus, supaya arti dari firman Tuhan yang luar biasa itu dipahami oleh semua orang yang mendengarkannya. Seperti nats firman Tuhan yang tercatat dalam Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Nah, itu dia teman-teman, luar biasa ya. Tentang perumpamaan ini kita bisa tahu betapa luar biasanya hikmat dan pengetahuan Allah yang diterjemahkan dalam berbagai kiasan dan cerita yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Alkitab. Nah teman-teman, demikian ensiklopedia Alkitab kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua ya. Dadah.